Menurut aku ada perbedaan antara psychic dengan halusinasi mental illness. Halusinasi mental illness, karena aku pernah mengalami halusinasi mental illness, itu pasti ada tanda-tanda awalnya dulu. Tanda-tanda awalnya itu adalah ya kamu tuh burn out, kamu tuh kehidupan kamu tuh berat. Pokoknya hidup kamu tuh berat, hidup kamu tuh rasanya berat dan sulit, dan kamu tuh mungkin punya berbagai macam pemikiran yang aneh-aneh kayak misal suicide dan lain sebagainya. Dan itu bisa mengarah ke halusinasi. Terus kamu sendiri pun merasakan bahwa kamu tuh kayak gila gitu, kamu tahu itu gila. Nah kalau psychic itu kebalikan dari halusinasi. Jadi ketika kamu merasa kehidupan sehari-hari kamu kebanyakannya diisi dengan aktivitas yang kamu punya banyak aktivitas, kamu punya banyak tanggung jawab, tapi rasanya tuh ringan gitu. Kamu menjalani hidup dengan ringan, healthy. Jadi kamu tahu mental kamu healthy, emosional kamu healthy, kamu juga. Jadi kalau misalkan si halusinasi mental illness itu kehidupan kamu penuh konflik dan penuh drama dan pokoknya dark gitu. Nah, tapi kalau psychic itu kehidupan kamu ringan dan penuh kebahagiaan gitu, bukan kebahagiaan sih, tapi damai gitu, penuh kedamaian. Dan ketika kamu mendapatkan kayak pengetahuan yang kayak ini tuh datangnya dari mana, bisa jadi itu psychic gitu, karena kamu enggak berada di situasi yang dark gitu loh. Jadi itu menurut aku bedanya antara psychic dan halusinasi mental illness. Dan halusinasi itu destruktif, dia kayak menghancurkan kita. Sementara psychic itu tidak menghancurkan dan bahkan dia itu datangnya pelan, lembut, damai, tenang, soft, sama sekali nggak ada destruktif gitu, nggak destruktif sama sekali. Dan juga ini tuh bukan sesuatu yang bisa kamu pahami secara mental gitu, secara logika. Jadi cuma intuisi kamu yang tahu, oh ini psychic, oh ini halusinasi karena mental illness. Jadi psychic itu pasti intuisi kamu pasti tahu gitu. Dan intuisi itu bukan mistis. Sebenarnya psychic itu sebenarnya bukan mistis, tapi itu ada sainsnya, namanya the fourth realm of existence. Ada penelitiannya neuroscience. Ada juga Mina Irfan, kalian tahu Mina Irfan? Dia juga meneliti dan dia PhD metafisik. Dia juga sama meneliti ini kalau dia bilangnya the fourth realm of the mind. Nah, kalau yang dari neuroscience itu the fourth realm of existence. Jadi kamu bisa mempelajarinya, lihat aja di Google. Kita itu memang seringnya kebanyakan berada di first, second, dan third realm of existence atau mind, whatever you call it, okay? Dan kita memang jarang mengakses the fourth realm of the mind. Dan orang-orang yang sering mengakses the fourth realm of the mind itu biasanya mereka philosopher atau penulis lagu atau penulis puisi. Pokoknya yang berhubungan dengan kreatif dan original thought gitu. Dan psychic itu bukan berarti kamu tahu semuanya gitu. Psychic itu cuman psychic itu sebenarnya mastery. Sebenarnya dia itu zone of genius. Sebenarnya orang bilang zone of genius, mastery atau talent atau gift. Pokoknya dia itu the fourth realm of the mind. Jadi bukan psychic dan bukan berarti dia tahu segalanya, bukan mistis. Tapi dia cuma mengakses talent dia gitu, gift dia. Dan itu tidak bisa diaplikasikan ke semua hal. Dia cuma tahu yang spesifik sesuai dengan soul-nya dia, life purpose-nya soul dia gitu. Jadi dia cuma mengetahui apa yang
sesuai dengan tujuan hidup dari si soul-nya sendiri, dari si essence-nya diri dia gitu. Bukan dia tahu semuanya. Enggak, dia nggak tahu semuanya.